warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu pada materi Kimia kelas 11 IPA semester 1, yaitu hidrokarbon. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar dalam pembelajaran ini kita dimudahkan dalam menerima ilmu. Materi kali ini kita akan melanjutkan materi tentang hidrokarbon alipatik tak jenuh, yaitu alkena. Setelah pembelajaran yang terdahulu, kita sudah membahas materi alkana, di mana alkana merupakan hidrokarbon alipatik rantai jenuh atau tunggal. Untuk alkena di sini memiliki ikatan kovalen rangkap 2. Dan untuk rumus struktur memiliki ikatan rangkap 2 merupakan ciri khas dari alkena, sementara untuk rumus molekul dari alkana ke alkena ini mengalami pengurangan atom H sebanyak 2. Contohnya di sini adalah etena. Jika kita lihat pada alkana kemarin, etana memiliki rumus molekul C2H6 dengan ikatan tunggal. Sementara setelah menjadi alkena, rumus molekulnya berubah menjadi C2H4 dan diakhiri dengan kata ena menjadi etena. Kemudian kita contohkan lagi, ketika alkana bernama propana, di mana memiliki atom C sebanyak 3 dan jumlah H sebanyak 8. Ketika dia masuk ke dalam senyawa alkena, memiliki atom C sebanyak 3 dengan ikatan rangkap 2. Dan rumus molekulnya menjadi C3H6 dan bernama propena. Rumus umum dari alkena adalah CnH2n. Sementara untuk tata nama alkena memiliki aturan yang pertama, rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap di sini merupakan ciri khas dari alkena. Nah, sementara pada alkana kemarin, rantai induk itu dilihat dari rantai pokok. Kemudian aturan yang kedua, penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, jika ikatan rangkapnya nanti lebih dekat pada sebelah kiri, maka kita penomoran dimulai dari sebelah kiri dan sebaliknya. Jika dekat dari sebelah kanan, maka kita memulai penomoran yang paling kecil, yaitu dari sebelah kanan. Kemudian untuk cabang masih sama, yang digunakan adalah gugus alkil yang kita gunakan pada senyawa alkana kemarin, yaitu pada metil, etil, propil, butil, pentil, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kita memiliki rantai karbon sebanyak 5. Nah, dari 5 ini kita lihat ikatan rangkap berada di antara nomor 2 dan nomor 3. Jika kita lihat dari sebelah kiri, maka antara nomor 2 dan nomor 3 kita ambil yang paling dekat adalah nomor 2. Kemudian kita lihat lagi di nomor berikutnya. Di nomor 4 ini terdapat cabang CH3. CH3 ini kemarin adalah metil. Nah, sehingga untuk penamaan kita sebutkan dulu cabangnya berada di nomor 4 dan cabangnya ini bernama metil dan
rangkap 2-nya berada di nomor 2. Kemudian rantai pokoknya adalah pentena, sehingga namanya menjadi 4-metil 2-pentena. Sumber dan kegunaan alkena dalam kehidupan sehari-hari. Alkena sangat penting di dalam industri karena ini digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan contohnya plastik, kemudian karet sintesis, kemudian juga untuk pembuatan industri alkohol. Reaksi-reaksi yang ada pada alkena. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Nah, alkena jika mengalami reaksi pembakaran dan pembakaran itu sempurna, maka akan menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian reaksi yang kedua adalah reaksi adisi. Reaksi adisi di sini adalah reaksi penjenuhan atau pemutusan ikatan rangkap. Ikatan rangkap berarti di sini dari rangkap 2 menjadi tunggal. Kita lihat contohnya. Di sini kita akan mengadisi etena, yaitu C2H4 yang akan kita adisi dengan hidrogen. Nah, sebelumnya apa saja sih yang dapat mengadisi alkena? Salah satunya adalah hidrogen. Kemudian yang pertama hidrogen, yang kedua adalah asam halida. Asam halida seperti asam klorida, asam bromida, asam fluorida, asam iodida. Kemudian bisa juga yang ketiga adalah unsur-unsur halogen seperti klor, brom, fluor, dan iodin. Nah, kita di sini contohnya akan mengadisi dengan menggunakan hidrogen. Nah, hidrogen di sini dalam bentuk molekul H2. Kita akan adisi H pertama ke atom C nomor 1 sehingga dari CH2 ini menjadi CH3. H yang satunya lagi kita letakkan pada atom C yang kedua sehingga juga CH2 di sini menjadi CH3 sehingga akan menghilangkan ikatan rangkap di sini menjadi ikatan tunggal dan rumusnya pun menjadi C2H6 sehingga dari alkena menjadi alkana atau dari etena menjadi etana. Yang ketiga, reaksinya adalah polimerisasi, yaitu penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul makro atau besar. Nah, molekul yang sederhana akan mengalami polimerisasi yang disebut dengan kata monomer. Nah, monomer-monomer ini bergabung maka akan menjadi polimer. Contohnya di sini pada pembuatan plastik atau teflon. Baiklah, sekarang kita lanjutkan dengan hidrokarbon alipatik yang ketiga, yaitu alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon alipatik yang tidak jenuh dengan memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Untuk penamaan dari alkena ke alkuna, kita tinggal mengganti akhirannya una. Kemudian untuk rumus struktur ini ditandai dengan adanya ikatan rangkap 3 dan rumus molekulnya kita lihat dari alkena ke alkuna itu mengalami pengurangan jumlah atom H sebanyak 2. Contoh, ketika etena di sini memiliki rumus molekul C2H4. Nah, tapi ketika menjadi etuna rumusnya menjadi C2H2 dengan rumus struktur di sini terdapat ikatan rangkap 3. Kemudian untuk propuna, ketika propena rumusnya adalah C3H6. Sementara setelah menjadi propuna rumusnya berubah menjadi C3H4 atau mengalami pengurangan jumlah atom H. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2. Nah, untuk tata nama alkuna tidak jauh berbeda dengan alkena.
Nah, rantai pokok di sini diciri khaskan dengan rangkap 3. Jadi di mana kita memberi nomor itu dimulai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kita lihat contohnya. Di sini kita memiliki rantai karbon sebanyak 6. Kita beri nomor dari sebelah kiri, nomor 1, nomor 2, 3, nomor 4 kita turun. Di sini ada C-nya 2 jumlahnya, sehingga di sini menjadi 5 dan 6. Nah, kemudian pada sisi kanan di sini terdapat CH3. CH3 ini menempel pada atom C nomor 4. Nah, sehingga CH3 di sini disebut dengan kata cabang atau gugus alkil yang bernama metil. Nah, sekarang kita lihat rantai atom karbon ini memiliki rangkap 3-nya berada di antara nomor 2 dan nomor 3, sehingga kita mengambilnya yang paling dekat yaitu di nomor 2. Nah, sementara tadi cabangnya di nomor 4, kita beri nama 4 metil 2 heksuna karena atom karbonnya sebanyak 6. Reaksi-reaksi pada alkuna. Reaksi alkuna mirip sekali dengan alkena, karena di sini juga terdapat yang namanya reaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Nah, pemutusan ikatan rangkap di sini ada 2 kali adisi, karena dari rangkap 3 kita akan mengubahnya menjadi rangkap 2 baru menjadi tunggal. Nah, sehingga di sini kita tuliskan 2 kali pada adisi, yaitu menggunakan hidrogen. Nah, contohnya pada etuna, setelah kita adisi sebanyak 2 kali dengan menggunakan hidrogen, dia akan menjadi etana. Sifat-sifat fisis dari hidrokarbon dilihat dari titik leleh, titik didih, dan massa jenis. Maka pada hidrokarbon yang memiliki cabang itu akan mempunyai titik leleh dan titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan hidrokarbon rantai lurus. Kemudian sifat-sifat kimia pada reaksi hidrokarbon. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Pada reaksi pembakaran di sini akan dihasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, tentunya reaksi pembakaran ini akan menggunakan molekul oksigen, yaitu O2. Kemudian yang kedua adalah reaksi substitusi. Substitusi adalah reaksi pergantian. Jadi bukan menghilangkan, tapi mengganti. Yang diganti di sini adalah atom H itu dapat digantikan oleh atom yang lainnya. Jadi bisa diganti nanti oleh unsur-unsur seperti unsur halogen. Contohnya di sini kita lihat reaksi metana, yaitu CH4 dengan klor, yaitu dalam bentuk molekul Cl2. Nah, di sini akan terjadi reaksi di mana penggantian letak atom H di sini akan berpasangan dengan Cl, sementara Cl yang satunya akan bergabung dengan atom C, sehingga nanti kita peroleh rumus dari metana menjadi metil klorida. Kemudian reaksi yang ketiga adalah reaksi perengkahan atau cracking atau pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek atau yang lebih sederhana. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai hidrokarbon. Jangan lupa belajar dan terus semangat di musim pandemi.
Dan jangan lupa terus jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang benar, yaitu dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, dan jaga jarak. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.